Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'da. Baik anak-anakku sekalian, kelas 8 rahimakumullah. Puji syukur kita bisa bertatap muka kembali pada kesempatan yang kedua. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi yang kemarin, dan sebelum kita memulai pembahasan baru, saya sedikit mengulas tentang tugas yang kemarin saya berikan. Baik, kemarin insya Allah saya menugaskan Anda untuk mencermati tentang kitab, macam-macam kitab itu diturunkan kepada siapa, pada tahun berapa, untuk siapa, ditulis berbahasa apa, kurang lebih seperti itu. Saya yakin jawaban Anda semuanya rata-rata benar, tapi ada yang pada jawaban ini rata-rata salah, gitu ya. Oleh karena itu kita coba ulas sekilas, gitu ya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ditulis menggunakan bahasa Ibrani, diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi, dan ini diperuntukkan untuk umat Yahudi kaum Bani Israel. Terus yang kedua, Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam, diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi, ditulis menggunakan bahasa Kipti, dan ini diperuntukkan untuk kaum Yahudi Bani Israel. Yang ketiga adalah Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan pada abad ke-1 Masehi, ditulis menggunakan bahasa Suryani, dan ini sebagai pedoman untuk Bani Israel, kaum Nasrani. Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi kepada Nabi Muhammad, dan dia berbahasa Arab. Diperuntukkan untuk siapa? Kebanyakan dari Anda menjawab untuk umat Islam. Jawabannya adalah Al-Quran bukan hanya untuk orang Islam, tapi Al-Quran untuk seluruh umat. Tidak hanya umat manusia, bahkan jin pun termasuk di antaranya. Jadi Al-Quran itu untuk semua. Al-Quran tidak hanya untuk umat muslim. Jadi itu yang jawaban yang banyak kemarin saya lihat. Jadi mohon nanti direla di rumah. Baik anak-anakku sekalian, untuk kali ini yang kita bahas adalah tentang masih kitab-kitab itu dan dalil nakli yang melatar belakangi kenapa kita harus meyakini adanya kitab-kitab suci tersebut. Kita mulai dengan kitab Taurat. Anda nanti bisa simak di halaman 6, yaitu dalil nakli tentang kitab Taurat ini bisa kita dapatkan di Quran Surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 49. Bisa baca di rumah, nanti tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Nabi Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapatkan petunjuk. Nah, isi Taurat sekaligus kita bahas, paling tidak ada 10 macam aturan, the 10 commandments, gitu ya. Berisi 3 perintah dan 7 larangan. Perintah yang pertama adalah perintah mengesahkan Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Perintah yang kedua adalah perintah mensucikan hari Sabtu. Dan perintah yang ketiga adalah menghormati kedua orang tua. Itu yang 3 perintah. Yang 7 larangan terdiri dari 1, larangan menyembah berhala, patung. Yang kedua, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, bersenda gurau, dan seterusnya. Yang ketiga, larangan membunuh sesama manusia. Yang keempat, larangan berbuat zina. 8, larangan mencuri.
pokok 8. Yang kelima, yang keenam, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir, yang nomor 7 adalah larangan mengambil hak orang lain. Di versi lain disebutkan larangan mengambil istri orang lain. Dan itu semua sudah disempurnakan di dalam kitab suci Al-Quran. Itu adalah isi Taurat. Oke, kita sambung ke kitab yang kedua, yaitu kitab Zabur, yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kita coba baca dalil naklinya. Anda bisa tengok di halaman 8 buku Anda. Bismillahirrahmanirrahim. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam. Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 55. Nanti bisa dibaca di rumah. Jadi Zabur ini diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Selanjutnya, apa sih isinya dari kitab Zabur ini? Zabur ini banyak berisi tentang puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kita baca dalil naklinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitab waj'alani nabiyya. Yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surah Maryam surah ke-19 ayat 30. Dan nanti Anda baca di rumah. Dan apa isi dari kitab Injil ini? Kitab Injil ini berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai. Secara umum, kitab Injil berisi tentang satu, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Jadi konsepnya tetap monoteisme, keyakinan akan satu Tuhan, Allah. Yang kedua, kitab ini membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, yang ini menjadi perdebatan dan debatable, yaitu menjelaskan bahwa kelak akan datang Nabi akhir zaman setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebenarnya ini juga tercantum di dalam kitab Taurat itu juga. Baik anak-anakku sekalian, itu adalah kitab Injil. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang isi dari kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan ini menjadi kitab suci kita yang wajib kita cintai dan kita pelajari isinya dan kita amalkan dalam keseharian kita. Baik, kita baca dalil naklinya di halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 3. Itu adalah dalil naklinya. Nanti Anda baca di rumah. Apa saja isi dari Al-Quran itu? Al-Quran paling tidak berisi 5 macam materi. Yang pertama adalah berkaitan dengan akidah, keyakinan. Apa contoh ayatnya?
Misalnya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allahus samad. Allah lah tempat kita bergantung. Ila akhiril ayah. Itu adalah materi tentang keyakinan. Ada lagi yang kedua, Al-Quran itu membahas materi tentang akhlak. Apa contoh akhlak di dalam Al-Quran? Misalnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Akhlak kita kepada orang tua adalah kita berbakti kepadanya. Itu contoh. Yang ketiga tentang ibadah. Yakni yang berkaitan dengan tata cara kita menyembah kepada Allah. Misalnya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah sholat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah ayat yang berkaitan tentang ibadah puasa. Ada lagi yang berkaitan dengan muamalah. Muamalah ini adalah berkaitan dengan tata cara hubungan kita manusia sesama manusia. Misalnya ayat tentang nikah, ayat tentang cerai, ayat tentang jual beli. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Muamalah diatur. Dan yang kelima adalah tentang sejarah atau tarikh. Kisah umat terdahulu, kisah orang-orang terdahulu, kisah Fir'aun, kisah kaum Ad, dan masih banyak kisah-kisah lain. Itu semua tercantum di dalam Al-Quran. Oke. Dan tugas Anda di rumah sekarang, setelah nanti kita bahas isi-isinya tadi, tugas Anda adalah sekarang untuk minggu ini, Anda rekam suara Anda membaca dalil nakli dari masing-masing kitab tadi yang sudah saya bacakan kepada Anda, yaitu dalil naklinya kitab Taurat, dalil naklinya Zabur, dalil naklinya Injil, dan terakhir dalil nakli dari Al-Quran. Anda rekam, jadi ada 4 macam dalil, Anda kirim ke Jabri WA saya. Tetap semangat anak-anakku sekalian, tetap sehat di rumah, dan kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.